Ya, kita ketemu lagi teman-teman, khususnya para peternak babi di mana saja berada. Saat ini saya ingin membagikan video tentang pemberian zat besi kepada ternak babi agar pertumbuhannya optimal. Nah, saya harus menyatakan bahwa saat ini teman-teman sedang menyaksikan video yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan pemeliharaan ternak babi. Setidaknya teman-teman dapat mencegah angka mortalitas ternak babi yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Ini memang pekerjaan kecil, tetapi kalau diabaikan juga berdampak besar. Angka mortalitas ternak babi cukup tinggi, terutama pada masa-masa awal pemeliharaannya. Dikatakan demikian karena hingga saat ini saya masih menemukan banyak kenyataan di lapangan bahwa banyak teman-teman peternak yang mengabaikan pemberian zat besi ini kepada ternak babi. Setelah saya mencermati, sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar hal ini tidak dilakukan oleh para peternak karena kekurangan pemahaman tentang arti penting dari zat besi itu kepada pertumbuhan dan perkembangan ternak babi. Nah, perlu diketahui bahwa atau mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pernah mengalami kenyataan pahit bahwa ternak babinya itu mati pada umur kurang lebih 1 minggu pertama, ya, dengan gejala mencret putih, gemetaran, sempoyongan. Itu kita akan bahas menjadi bagian dari pembahasan tentang pemberian zat besi ini kepada ternak babi, khususnya babi kecil, ya. Karena itu simak video ini sampai habis, buktikan bahwa memang kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru. Lalu berikan dukungan teman-teman terhadap channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Lebih dari itu, kalau teman-teman mau dapatkan pelayanan yang lebih dari channel ini, misalnya konsultasi secara khusus, ada video khusus yang memang penting bagi Anda, lalu dapat pelayanan dengan respon cepat, bisa teman-teman bergabung menjadi member dengan mengaktifkan tombol gabung di bawah video ini. Bagi yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat menikmati manfaatnya. Kita kembali menyimak videonya. Masa paling rawan bagi anak babi adalah pada minggu pertama kelahiran. Angka kematian atau mortalitas itu bisa mencapai 72%. Nah, kematian ini terutama disebabkan oleh dua sebab utama, yaitu satu, mortalitas atau kematian yang disebabkan oleh tertindih atau terinjak oleh induknya, dan yang kedua adalah kematian karena kekurangan atau anemia zat besi. Ya. Kalau kematian disebabkan oleh tertindih atau terinjak induk, itu penyebab utamanya adalah desain kandang yang tidak bagus, kandang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari ternak induk dan anaknya, baik dari segi luas kandang maupun dari segi konstruksinya yang tidak mendukung kehidupan babi induk dan anaknya. Lalu untuk saat ini kita fokus pada permasalahan kekurangan zat besi. Bahwa zat besi itu atau yang disebut dengan verum atau yang disingkat dengan Fe sangat diperlukan oleh ternak babi, terutama pada beberapa hari setelah kelahirannya. Nah, memang secara alamiah zat besi ini dapat diperoleh dari induknya yang terdistribusi melalui plasenta. Tetapi ketersediaan atau distribusi zat besi itu dari induknya cukup terbatas, apalagi kalau jumlah anak babi itu cukup banyak dengan ukuran badan yang atau berat yang besar. Nah, karena itu dalam kondisi normal atau dalam kondisi persediaan zat besi dalam tubuh induk saat bunting itu cukup, maka zat besi yang ada dalam tubuh anak babi atau yang dibawa sejak lahir itu hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan zat besi selama 3-4 hari pertama setelah lahir. Zat besi ini sangat berperan untuk pembentukan dan pertumbuhan sel darah merah. Hal mana kita tahu bahwa sel darah merah ini adalah mengandung hemoglobin yang berperan dalam pengangkutan oksigen dan zat makanan lainnya ke seluruh tubuh. Artinya, kalau zat besi ini berkurang, maka proses pengangkutan oksigen itu pun akan terhambat ke seluruh tubuh. Teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi ketika distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu terhambat. Nah, secara umum, dampak dari kekurangan zat besi itu pada anak babi adalah terjadi anemia zat besi, ya, yang ditunjukkan dengan gejala penurunan volume sel darah merah, lalu ada bulu kasar, pertumbuhan terlambat, mencret, bahkan mencret putih yang mudah menyebar dari satu anak babi ke anak babi yang lainnya. Daya tahan tubuh yang lemah, warna kulit atau warna bulunya pucat, terutama ini sangat nampak jelas pada babi yang berwarna putih, ya. Lalu kalau kita bedah itu jantungnya membesar dan pernapasan tidak teratur. Lalu penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi bakteri tertentu dan gangguan pencernaan, sehingga seringkali kekurangan Fe ini bisa menimbulkan mencret dan mencret putih. Nah, teman-teman tahu kan kalau dia sudah mencret, maka itu berlangsung 2-3 hari bisa mengancam keselamatan ternak babi. Jadi cukup banyak atau cukup kompleks, teman-teman. Karena itu pemberian Verdex ini menjadi sangat penting kepada ternak babi. Dan tentu saja bahwa kondisi kekurangan ini kalau kejadiannya berkelanjutan itu bisa menimbulkan dampak negatif, dan kalau babinya bertahan itu pun bisa mempengaruhi pertumbuhan lanjutannya, ya. Namun demikian perlu dicatat bahwa dosis dari zat besi yang diberikan ini harus mengikuti anjuran, ya, harus mengikuti anjuran, karena kalau pemberiannya juga berlebih itu bisa menimbulkan dampak negatif atau bersifat racun di dalam tubuh ternak babi itu, sehingga dosisnya harus betul-betul mengikuti rekomendasi yang disarankan, ya. Ya, ternyata karena kalau kelebihannya itu bisa menimbulkan dampak negatif yang seringkali ditunjukkan dengan perilaku anak babi yang sempoyongan, kegelisahan, dan kejang-kejang. Itu bisa merupakan indikator dari kelebihan secara zat besi ini. Nah, secara teknis pemberian zat besi ini dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentu siapkan alat dan bahan utamanya. Dalam hal ini, sumber zat besinya itu dapat diperoleh dari toko-toko terdekat, ya, dalam bentuk cair, dan nanti akan diinjeksikan kepada ternak babi. Yang paling umum ditemui di lapangan itu yang namanya Verdex. Ya, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyebut merek dagang, tetapi karena memang itu adalah nama yang lazim dan sering disebut oleh para peternak supaya lebih dikenal. Lalu alat yang kedua adalah spoit beserta jarumnya. Ini disesuaikan dengan peruntukannya. Kalau untuk babi kecil bisa menggunakan spoit kecil. Teman-teman bisa menyaksikan di video ini. Lalu kapas dan obat antiseptik, ya. Lalu yang kedua, ketahui dosisnya, bahwa untuk dosis dari Verdex ini teman-teman bisa menyesuaikan dosis yang disarankan dalam lab. Biasanya itu berkisar antara 2 sampai 2,5 cc. Ingat bahwa dosis ini disarankan karena memang sudah diuji, sudah dilakukan penelitiannya, bahwa kalau dosisnya yang berlebih dari itu, ya, bisa menimbulkan dampak negatif seperti tadi. Karena itu teman-teman berharap untuk mengikuti betul saran dosis yang dimuat di dalam label itu. Lalu cara injeksinya dapat dilakukan di daerah paha seperti ada dalam video ini.
teman-teman bisa menyaksikan. Ya, ini adalah penyuntikannya di area paha. Ada catatan penting dalam melakukan pemberian zat besi ini kepada ternak babi, bahwa waktu pemberiannya sedapat mungkin dilakukan sebanyak 3 kali dan sesuai dengan waktu yang dianjurkan, yaitu pertama pada umur 3-4 hari, 2-4, yaitu pertama pada umur 2-4 hari setelah lahir, lalu yang kedua adalah pada hari ke-14, dan yang ketiga adalah pada hari ke-27 ya. Hari ini kalau diberikan secara rutin mengikuti jadwal ini, saya cukup menjamin bahwa dari segi ketersediaan zat besi di dalam tubuh itu bisa memberikan pertumbuhan yang optimal. Tentu rekomendasi ini atau saran ini dalam satu kesatuan dengan faktor teknis pemeliharaan lainnya, bahwa pemeliharaan lainnya juga pada posisi aman, misalnya soal makanan, kandang, dan sebagainya. Dari segi ketersediaan zat besi ya seperti ini. Jika langkah-langkah ini benar-benar dilakukan dan faktor lainnya tadi diperhatikan dengan baik, maka sangat mungkin dilakukan penyapian itu pada umur 28-35 hari. Tidak perlu sampai 2 bulan, bahkan lebih. Tapi tentang penyapian ini teman-teman bisa menonton video saya di video-video sebelumnya tentang penyapian. Ada penyapian 28 hari dan ada waktu yang tepat penyapian ternak babi. Jika tidak diperhatikan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, maka jangan heran kalau ternak bapak ibu, ternak teman-teman itu mengalami gejala-gejala seperti di atas tadi. Dan memang seperti disampaikan di awal bahwa kasusnya ini banyak sekali ditemui di lapangan. Muncul menceret putih, anak babi sempoyongan, gemetaran, dan tiba-tiba langsung mati. Bahkan kematiannya cukup banyak. Silakan teman-teman menerapkannya berdasarkan rekomendasi ini. Kiranya memberikan manfaat yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini, kiranya bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Tentu komentar yang baik dan membangun. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sukses beternak.